beberapa ustadz mengatakan demo tidak dibenarkan dalam Islam. Itu ada masuk videonya ke WhatsApp saya. Terus apakah demo ini sebagai bentuk pembangkangan terhadap pemimpin? Ataukah demo ini adalah sebuah cara untuk menyampaikan pendapat? Lalu bagaimana pandangannya di dalam agama Islam? Ada ustadz yang mengatakan tadi bahwa demo tidak dibenarkan, tapi saya berpandangan terbalik. Kenapa? Merujuk ke dalam Quran surah Asy-Syura ayat ke-41 sampai 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, teman-teman. Seperti apa firman Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaman intasara ba'da zulmihi faulaika ma 'alaihim min sabil. Apa terjemahnya? Di situ orang-orang yang teraniaya, setelah mereka teraniaya lalu mereka membela diri, maka tidak ada dosa atas mereka. Jadi rakyat ini teraniaya, dijolimi oleh pejabat yang zalim. Lalu rakyat membela diri. Dengan cara apa? Dengan cara menyusun kekuatan rakyat, yaitu demo. Itu adalah salah satu cara untuk menyampaikan aspirasi. Karena rakyat merasa teraniaya dan terzalimi oleh pejabat yang zalim. Jadi di dalam agama Islam, ya teman-teman semuanya, memprotes pejabat yang zalim itu adalah hal yang dibenarkan. Lalu caranya aja seperti apa? Nah, memprotesnya dengan cara berdemo. Rakyat langsung yang memprotes. Gak mungkin dong memprotesnya itu kepada satu persatu pejabat lalu disurati oleh rakyat. Gak mungkin. Langsung ya kepada pemimpin kita yang mempunyai wewenang atas pejabat yang zalim tersebut. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Merujuk ke dalam Quran surah Asy-Syura tadi di ayat ke-42-nya. Ya, di situ dikatakan innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardh bighairil haqq. Ulaika lahum 'adzabun alim. Di situ Allah Subhanahu wa taala katakan sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di atas muka bumi tanpa hak. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih. Jadi pejabat yang zalim diprotes oleh rakyatnya dengan cara demo. Itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Kita ini bentuk negaranya adalah demokrasi. Jangan disamakan dengan bentuk negara yang monarki atau kerajaan. Kalau bentuk negaranya kerajaan atau monarki, maka bisa kita bilang pendemo itu adalah pembangkang terhadap pemimpin. Itu kalau bentuknya monarki atau kerajaan. Tetapi kalau bentuknya demokrasi yang semua bisa menyampaikan aspirasi dan pendapat, maka rakyat mempunyai aspirasi dan memprotes atas kebijakan-kebijakan yang menganiaya mereka, yaitu dengan cara berdemo, memprotes pejabat yang zalim. Gak ada masalah tentang masalah demo, teman-teman. Selama yang kita anut itu adalah demokrasi. Demokrasi berdemo bukanlah pembangkangan, tetapi penyampaian aspirasi. Beda halnya kerajaan atau monarki di Indonesia ini. Bisa kita bilang, sekali lagi, pendemo itu pembangkang jika bentuk Indonesia ini adalah kerajaan atau monarki yang dipimpin oleh raja secara absolut berkuasa. Lalu kita melawan kebijakan raja tersebut, itu bisa disebut sebagai pendemo yang membangkang pemimpin. Tapi kalau demokrasi, ya semua bisa menyampaikan aspirasi dengan berbagai cara. Rakyat menyusun kekuatannya dengan cara apa? Dengan cara mereka berkumpul untuk berdemo menyampaikan apa yang mereka keluhkan, apa yang mereka tidak setuju terhadap dari pejabat yang zalim.
bagi saya ya teman-teman, melihat dalil-dalil yang tadi, ya demo no problem. Tapi kawan-kawan semuanya, perhatikan ketika kita berdemo ya. Ingat, kita berdemo itu jangan sampai merusak fasilitas umum. Kalau kita merusak fasilitas umum ya, itu adalah fasilitas kita, yang mana fasilitas itu dibangun dari uang rakyat melalui pemerintah, melalui negara. Lalu kita rusak fasilitas umum itu, ya sama aja kita merusak fasilitas kita. Jadi jangan sampai kita berdemo itu merusak fasilitas umum. Itu satu dulu ya. Yang kedua, jangan juga berdemo itu sampai ada penjarahan terhadap harta pejabat. Kenapa seperti itu? Ya, pencurian, penjarahan di dalam agama Islam itu tidak dibenarkan. Bahkan kalau kita merujuk ke dalam Quran surah Al-Maidah ayat 38, di situ laki-laki baik perempuan yang melakukan pencurian maka potong kedua tangannya. Jadi penjarahan itu tidak dibenarkan. Nanti kita malah sama dengan koruptor-koruptor yang mengambil uang rakyat. Sama tuh ya, kita menjarah rumah pejabat, sama, nggak ada bedanya dengan koruptor. Jadi jangan sampai ya yang benar itu kita campur dengan kebatilan, jangan sampai. Terus ini yang paling penting gitu teman-teman. Ini yang paling penting. Ketika kita berdemo, itu jangan lupakan sholatnya. Bagi yang beragama Islam, jangan lupakan sholatnya. Kan kayak gitu. Kita boleh berdemo, tapi bukan berarti kita melupakan kewajiban kita kepada Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk sholat. Lihat tuh contoh demo 212 dulu ya. Orang pada sholat semua meskipun berdemo. Jadi teman-teman yang di lapangan yang berdemo ya, jaga diri juga gitu ya. Jangan lupakan sholatnya, jaga keselamatan, jangan sampai melakukan penghancuran. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai penghancuran. Jadi seperti itu. Nah, inilah sedikit ya pandangan dari saya tentang masalah demo. Ada pembahasannya tentang masalah demonya, dan ada juga pesan saya untuk para pendemo. Jaga keselamatan, jaga ketertiban ya. Terus jaga ibadah kita, dan jangan sampai melakukan pengerusakan. Mari sampaikan apa yang perlu kita sampaikan kepada pemimpin kita. Bukan berarti kita harus merusak semua yang ada di negara kita.